Ada juga yang mengatakan saya tidak pernah ngapa-ngapain. Itu yang saya komentari adalah postingan Bang Sandi. Seharusnya Bang Sandi yang melaporkan. Kayak gitu kan sekarang Bang. Tapi yang saya herankan, setelah hampir mau masuk 2 tahun sejak isu ini bergulir, kenapa justru argumen itu baru muncul sekarang? Muncullah kalimat-kalimatnya Roy Suryo mengatakan hilang embos, hilang macam-macam kan waktu itu Bang. Watermark dan lain-lain. Watermark dan lain-lain. Padahal sebenarnya di data saya itu ada. Tapi kalau kita bicara penelitian kan butuh klarifikasi. Butuh, betul. Iya kan? Itu mereka nggak pernah lakukan. Tidak pernah sama sekali. Sebanyak apapun orang yang meneliti terkait tentang postingan itu, tidak pernah ada satupun yang meminta izin kepada saya. Tidak pernah ada. Jadi saya berkaitan. Wah, Bang sentral ya. Saya sentralnya. Polres, Mabes, Polda Metro, Bareskrim. Bolak-balik kita Bang kayak setrikaan. Yang waktu itu dia mengatakan bahwa suatu saat nanti saya akan masuk penjara. Mereka akan selamat. Sekarang kan kebalik keadaan, mereka yang tersangka, saya yang selamat. Sejauh mana sih circle Pak Jokowi di Jogja itu sampai Anda tidak menemukan 68 mahasiswa yang berkuliah bersama Pak Jokowi menjadi saksi bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah? Apa yang dia katakan? Kan tidak ada sampai hari ini. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Bang Dian Sandi Utama. Ya, selamat malam Bang Vincent. Ini abang ini termasuk orang yang dicari-cari selama ini. Sama siapa Bang? Sama Roy Suryo. Jadi pemirsa pasti udah tahu Bang Sandi ini adalah, pertama dia kader PSI, politisi muda yang sangat potensial di PSI ya. Amin, amin. Lalu kemudian tahun berapa Bang abang upload ijazah itu? 2025 ya? 2025, bulan April. Ya. Nah, itulah yang kemudian membuat nama beliau ini ada di semua jagat maya. Karena apa? Karena materi yang di-upload Bang Sandi waktu itu bulan April tahun 2025 itu kemudian dijadikan sebagai objek penelitian oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Waktu itu masih bertiga, ada Roy Suryo, ada Rismond, dan ada Dr. Tifa. Ya. Hasil penelitian atas uploadan Bang Sandi itu, mereka menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan sampai sekarang di persidangan Tifa terutama, nama beliau ini disebut-sebut. Tifa mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa itu, salah satunya adalah bahasanya Dr. Tifa ya kalau tidak salah. Saya kan tidak meneliti ijazah Pak Jokowi, yang saya teliti itu uploadan Bang Sandi. Jadi sekarang Bang Sandi itu dianggap sebagai biang kerok dari semua kegaduhan yang berjalan hampir 2 tahun ini Bang. Ya, mau masuk 2 tahun ini. Iya, hampir 2 tahun ya, dari April tahun lalu. Bagaimana Abang melihat proses ini sampai sejauh ini Bang? Perjalanan sampai hari ini ya Bang ya? Iya. Ya. Selamat malam Bang Vincent, selamat malam penonton cumi-cumi.com. Hari ini saya terima kasih karena sudah diundang Bang untuk podcast. Alhamdulillah tadi disampaikan, karena memang waktu saya cuma mepet Bang. Besok udah umroh kita. Besok umroh ya? Iya Bang. Oh iya. Jadi minta doa lah Bang ya. Siap, amin. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama-tama itu adalah bahwa apapun hari ini yang Abang dengar dari mereka, baik itu dari pengacara, baik itu dari tersangka yang kemudian sudah ada yang menjadi terdakwa, dari teman-teman juga yang kontra terhadap isu ijazah Pak Jokowi ini, bahwa satu kata saya, mereka sudah telat Bang. Mereka sudah telat menyampaikan argumentasinya yang hari ini Bang. Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang melaporkan saya Dian Sandi katanya. Yang kedua ada juga yang mengatakan saya tidak pernah ngapa-ngapain. Itu yang saya komentari adalah postingan Bang Sandi. Seharusnya Bang Sandi yang melaporkan. Kayak gitu kan sekarang Bang. Tapi yang saya herankan, setelah hampir mau masuk 2 tahun sejak isu ini bergulir, kenapa justru argumen itu baru muncul sekarang? Oke. Iya kan Bang? Iya. Ini kita bicara misalkan dari sejak saya, misal yang dari bulan April itu, mereka tidak pernah mengatakan
seharusnya kan mereka sendiri yang menyampaikan bahwa ayo silakan kalau berani melaporkan. Mereka menyampaikan kepada Pak Jokowi, silakan aja laporkan. Pak Jokowi melaporkan, kan begitu. Ya. Sampai pada akhirnya proses hukum berjalan. Mungkin barangkali memang saya melihat Polda Metro Jaya dalam hal ini yang memproses lapornya Pak Jokowi, oh pantas saja lama. Sampai hampir setahun kan? Setahun lebih. Sampai pelimpahan loh. Iya. Pantas saja lama karena memang mereka sangat mengantisipasi apa yang akan kira-kira menjadi langkah mereka juga, kan begitu. Ya akhirnya terbukti kan sekarang mereka berkelit-kelit, mereka seolah-olah ini bilang itu gitu. Berkutat di situ-situ aja sebenarnya mereka ini. Tapi kalau kami sendiri, saya tidak mengatakan kami ini adalah kubunya Pak Jokowi ya, tapi saya melihat Pak Jokowi itu sangat menghormati proses hukum apapun yang mau ditempuh kan. Mereka mau pra-peradilan monggo, mereka mau mengatakan ini monggo, kan begitu. Tetapi intinya bahwa saya pun seperti Pak Jokowi pada akhirnya, ya sudah kita tunggu proses hukum yang akan berjalan nanti ke depannya seperti apa gitu. Ini pertanyaan saya juga mungkin telat karena baru sekarang kebetulan ketemu Bang Sandinya malam ini kan. Dari mana Bang dokumen itu Abang dapatkan? Itu pertanyaan $1 juta Bang. Karena udah banyak banget yang nanyain. Tapi memang ada hal yang bisa kita ceritakan, ada juga hal yang tidak bisa kita sampaikan di teman-teman media Bang ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Dari awal saya tidak pernah berubah, apapun yang saya sampaikan itu masih sama dengan hari ini, bahwa itu memang bukan saya yang pertama kali memposting itu dulu. Dulu itu bukan saya yang pertama, ada orang sebelum-sebelumnya. Teman jejak digitalnya memang tidak nampak seperti yang saya lakukan pada April 2025 itu. Ya. Nah, saya mengambilnya dari situ. Ada orang lah yang dan itu sudah saya tuangkan dalam BAP itu. Ini loh peristiwanya. Nah, lalu saya memposting, tetapi kenapa saya yang ramai gitu Bang ya? Karena ada peristiwa yang melatar belakanginya Bang. Saya bukan seorang netizen yang iseng-iseng tiba-tiba memunculkan itu, enggak. Tapi ada panjang sekali rangkaian peristiwanya sehingga saya dianggap orang yang banyak memahami peristiwa itu. Itu awalnya. Antara lain apa itu rangkaian? Itu awalnya dulu. Jadi saya ceritakan bahwa saya mengetahui tentang perkuliahan Pak Jokowi ini hampir 4 sampai 5 tahun ditarik ke belakang dari tahun 2025. Dari tahun 2021. Itu awalnya di mana saya berteman dengan teman-teman kuliahnya Pak Jokowi. Namanya teman kuliah walaupun mereka tidak jadi apa-apa misal, tapi kan ada kebanggaan berkuliah bersama presiden. Gitu Bang. Ya kan itu ada kebanggaan sendiri Bang. Nah dari situ kita melihat 3-4 orang itu bukan orang apa-apa Bang, bukan orang biasa seperti kita ini. Mereka terusik juga dengan isu yang memang sudah yang menurut mereka ini enggak. Ya, zaman Pak Jokowi menjabat. Zaman Pak Jokowi menjabat isu itu sudah muncul. Cuman mungkin Pak Jokowi ini bukan tipe pemimpin yang otoriter, yang menekan gitu kan, enggak kan. Jadi mungkin pada saat itu tidak banyak dilakukan serangan-serangan lah atau memerintah relawan atau teman-teman untuk melawan semua isu-isu yang berkembang pada saat itu kan. Nah, muncullah saya pada tahun 2025 itu bulan April itu menjelaskan panjang sekali Bang. Panjang sekali saya jelaskan. Hari demi hari itu saya jelaskan. Dan semua itu rasional, masuk akal penjelasan itu. Terakhirnya karena mereka meminta, ya sudah aku tunjukkan gitu. Diposting ini loh ijazah itu gitu. Tapi itu file itu kan sebenarnya file besar. File besar yang kemudian ketika kita posting dia di X, dia akan terjadi kompresi. Ya, dia terjadi penurunan kapasitas sampai hanya menjadi sekitar 76 kilobyte gitu. Ya rata-rata kalau saya tanya teman-teman saya, misal dia download di Samsung, rata-rata segitu, download di iPhone pun segitu sisanya. Nah dari sisa yang 76 kilobyte ini banyak menghilangkan detail-detailnya. Nah, kalau data di saya itu memang besar, dan layaknya data foto lah sekitar 1 sampai 2 megabyte gitu kan. Nah tapi ketika dia di-download di media sosial, terjadi kompresi tadi itu, memang sistem X Twitter tuh seperti itu, sehingga banyak kehilangan. Muncullah kalimat-kalimat Rosario yang mengatakan hilang emboss, hilang macam-macam kan waktu itu Bang. Watermark dan lain-lain. Padahal sebenarnya di data saya itu ada. Di data aslinya lah ada. Di data asli itu ada.
Sampai dia mengatakan bahwa ini tidak ada stempel di atas foto. Lintasan stempel. Lintasan stempel. Iya, nggak ada. Itu sebenarnya ada itu, tapi karena terjadi kompresi. Kompresi. Itulah makanya dia turun. Nah, makanya saya sampaikan pada saat itu, apa yang Anda harapkan dari file yang hanya berkapasitas 76 kilobyte. Kalau saya foto abang nih, kalau saya foto abang dengan kualitas foto 2 megabyte misal, ya bisalah abang mungkin kelihatan ada kerutan, ada kumis putih apa gitu kan. Ini contoh aja bang ya. Tapi ketika sudah terjadi kompresi, penurunan kualitas yang sedemikian besar, elemen-elemen itu hampir bisa 300-400% dari situ kan pasti turun, mulai nggak kelihatan lagi tahi-lalat kecil kan begitu bang. Sederhana logikanya kan begitu. Gini, kan mereka bilang abang mengupload itu dengan mengatakan ini loh ijazah aslinya gitu. Iya. Tapi waktu mereka mau memulai penelitian itu, mereka pernah nggak bertanya sama abang? Tidak pernah mereka. Benar gak sih yang lu upload ini asli? Pertama saya sudah menyampaikan juga waktu saya dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya bahwa ada nggak permintaan dari mereka sebelum meneliti untuk mengambil ijazah itu dari saya. Iya betul. Itu tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali mereka meminta izin. Kalaupun mereka mau pada saat itu saya bisa kirimkan file aslinya gitu. Ya, enggak, karena gini bang, ini kan soal penelitian. Jadi standarnya lebih tinggi lah ketimbang lu repost. Semestinya. Kalau di sosmed tuh kan biasa kita repost tuh biasa lah. Abang yang ngepost pertama bisa ya 2.000 orang repost lagi. Itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bicara penelitian kan butuh klarifikasi. Betul. Iya kan? Itu mereka nggak pernah lakukan. Tidak pernah sama sekali. Sebanyak apapun orang yang meneliti terkait tentang postingan itu, tidak pernah ada satupun yang meminta izin kepada saya. Tidak pernah ada. Oke, jadi mereka langsung mereka ngambil saya di sosial media, di X saya mereka ngambil, dan saya sudah janji sama siapapun waktu itu bahwa saya tidak akan pernah menghapus itu sepanjang tidak diminta oleh Pak Jokowi. Oke, berarti Pak Jokowi emang nggak pernah minta untuk itu dihapus? Pak Jokowi tidak pernah meminta itu untuk dihapus. Tidak pernah juga memarahi abang karena gara-gara itu akhirnya jadi heboh nih. Walaupun sebenarnya bukan gara-gara itu, sebenarnya gara-gara ketidaktelitian Roy dan teman-teman kan kayak tadi misalnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang jarang sekali orang membahas itu. Lalu kemudian mereka memulai seolah-olah titik start dari problem ini adalah ketika saya memposting. Padahal bang ya, kalau kita kaji secara hukum, laporan Pak Jokowi itu peristiwa yang terjadi bulan Februari loh. Sama bulan Maret. Ketika mereka mulai. Itu yang tertuang di dalam laporan di Polda Metro Jaya yang waktu itu masih ada di Bareskrim. Ini kan ada penyatuan ini antara Polres Jaksel, Mabes, Polda, Bareskrim dan lain-lain ya. Disatukan di Polda Metro Jaya. Kalau abang lihat laporannya Pak Jokowi itu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Februari dan Maret. Ada 11 Februari, ada 22 Maret. Itu yang dilaporkan. Sementara saya ini memposting ijazah itu tanggal 1 April. Berarti kan peristiwa sebelum itu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sederhananya kan begitu cara membacanya. Jadi kalau sekarang hari ini mereka mengatakan ini ya silakan aja. Tapi Pak Jokowi kan sudah membuat laporan itu bulan Februari. Itu bisa dibuktikan oleh laporan Polda Metro Jaya. Nanti saya kirim ke abang. Itu peristiwa yang dilaporkan. Tapi Pak Jokowi kan melaporkan 30 April ya kalau tidak salah ya. Peristiwa yang mungkin tanggal pelaporannya segitu. 30 April. Tetapi di dalam pelaporan itu kan memuat peristiwa-peristiwa yang membuat Pak Jokowi merasa tercemar, difitnah dan lain-lain. Itu ada tanggalnya. Ada tanggalnya di situ. Tanggal Februari tanggal sekian, terus Maret tanggal sekian. Mungkin itu sebabnya sekarang mereka ngerasa ketika itu akan dibawa ke pengadilan, mereka sempat bilang yang akan diproses di pengadilan itu bukan soal ijazah gitu ya. Bisa jadi itu. Dari kalau pihak Pak Jokowi mengatakan itu, ya mungkin bisa jadi. Tetapi bahwa memang di dalam perkembangannya kasus ini, banyak hal yang terjadi pasca 1 April itu kan. Sehingga seakan-akan semua peristiwa-peristiwa ini, titik startnya itu adalah 1 April. Padahal kalau kita runut kronologinya ke belakang, bahkan sampai bertahun-tahun sebelumnya, peristiwa ini dimulai, ini kita start ini pada tahun 2015. Masuklah beberapa orang dulu itu yang Bambang Tri, Sugi Nur itu kan titik startnya mempertanyakan banyak hal, lalu menggelinding tidak pernah berhenti, seolah menjadi isu tahunan yang hampir tidak pernah redup.
meledak pada tahun 2025. 25. Sekarang hampir 2026, mau akhir sidang mungkin 2027. Karena kesaksian ahli-ahli kan panjang, Bang. Panjang. Ini akan mengalahkan durasi persidangan Jessica Wongso dulu. Oke. Prediksi saya. Ya. Karena saya dapat informasi, ini kan kalau kita kan bebas meminta keterangan, mempertanyakan ada berapa saksi ahli, Yeah. banyak banget, Bang. Ratusan. Iya. Dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Kalau mereka dipanggil satu hari berapa hari, Bang? Oke. Dengan jadwal persidangan yang tidak mungkin maraton everyday kan? Oke. Bang, tadi kan Abang bilang peristiwa yang dilaporkan Pak Jokowi itu sebelum April, sebelum Abang mengupload itu. Sebelum kan? itu. Nah, lalu kemudian kan ada pasal tentang ITE. Ya, betul. ITE kan berarti ada sesuatu dokumen elektronik betul. yang kemudian diubah atau disebarkan tanpa izin dan lain-lain. Berarti itu pun bukan tentang dokumen elektronik yang Abang upload. Makanya saya ingin tarik dia kembali ke bagaimana kita memahami peristiwanya dulu ya. Agar seakan-akan seperti mereka lagi nih, bahwa semuanya saya gitu. Iya. Nah, kenapa saya ceritakan tadi itu, Bang? Itu penting dipahami. Laporan Pak Jokowi itu, saya tidak tahu tanggalnya tanggal berapa ya. Persis tanggalnya beliau melaporkan 30 April. Tetapi peristiwa yang dilaporkan itu, Bang, itu sudah ada di dalam surat yang saya juga terima waktu itu. Oke. Berarti termasuk pasal ITE itu? Termasuk pasal ITE itu, karena memang terjadinya kan di media elektronik, Bang. Terjadinya peristiwa itu kan. Makanya dia unsurnya elektronik. Tetapi kalau hal itu yang berkaitan dengan hukum secara detail itu kan memang pakar hukum yang bisa membaca itu. Nah, kita hanya berbicara dari standarnya saja, bahwa ini ada laporan polisi, misalkan kita lagi dipukul sama orang, tanggal dipukulnya udah jelas. Kan ada tertuang di situ. Yeah. Nah, sementara kalau saya pernah berselisih dengan orang, itu sudah lewat dari itu gitu. Okay. Itu dulu yang harus dipahami. Lalu kemudian terjadilah perkembangan. Kenapa ada perkembangan terhadap kasus itu? Karena saya pun menjadi pihak yang terlapor. Akhirnya kan, setidaknya Prof. Egy laporin saya waktu itu. Yeah. Terus di Bareskrim, terus guru besar hukum USU itu Prof. Henuk laporin saya yang waktu itu di, kalau dasar di Mabes gitu. Sehingga berjalanlah laporan itu. Pak Jokowi, dari pihak Pak Jokowi, anggaplah kita pihak Pak Jokowi ya, dari pihak relawan pun ngelapor, saling lapor antara kedua belah pihak ini. Titik tengah itu ada di saya, karena saya sebagai pihak terkait baik terlapor maupun pelapor. Kenapa Anda laporkan Egy Sujana misal contoh? Karena dia menghina postingan yang saya posting, menghina Pak Jokowi dari ijazah yang saya posting misal. Jadi saya berkaitan. Wah, Bang sentral ya. Saya sentralnya Polres, Mabes, Polda Metro, Bareskrim. Bolak-balik kita, Bang, kayak setrikaan, dipanggil-panggil pada saat itu, sampai akhirnya kan disatukan. Oke. Itu peristiwanya. Dan terakhir posisi Abang di perkara ini apa? Saksi? Kalau saya posisi terakhir itu memang saksi dari pihaknya Pak Jokowi. Oke. Dari pihak Pak Jokowi. Nah, mungkin kalau sebelum saya bertemu dengan Pak Jokowi, mungkin saya juga pihak terlapor barangkali kan. Iya. Tetapi kan kalau minta maaf itu adalah kategori restoratif justice, maka yang pertama kali melakukan restoratif justice itu adalah saya. 1 bulan setelah saya posting itu, saya langsung meminta izin untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Tanggalnya kalau dasar 23 Mei. Oke, lalu ketemu. Bertemu, saya meminta maaf baik-baik sama Bapak. Bahwa tujuan saya tidak pernah untuk menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik. Justru saya menulis di dalam captionnya itu adalah, ini ijazah asli yang saya tulis. Ijazah asli? Iya, saya tulis kan. Ya. Ini ijazah asli Pak Jokowi dalam narasi. Buat kalian yang mencari-cari ini. Ya, kan? Itu. Ini loh ijazah asli. Artinya saya justru menerangkan sebaliknya dari yang mereka lakukan. Kalau mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, saya justru mengatakan bahwa ini loh ijazah Pak Jokowi yang asli gitu. Kemudian kan orang bertanya, dari mana Abang bisa menyampaikan bahwa itu ijazah asli? Karena kemudian Roy entah terpancing atau memang mereka, karena waktu kemarin saya tanya Michael Sinaga, katanya mereka sempat mendapatkan satu dokumen juga, tapi secara kualitas gambar gak bagus. Dan menurut mereka satu-satunya materi yang bagus itu yang diupload Abang. Oh, gini.
memang kita harus kembali lagi nih seperti perdebatan-perdebatan saya tahun lalu jadinya kalau abang nanya begini nih. Kenapa orang atau saya atau siapapun juga bisa mengatakan bahwa ijazah itu asli? Kan begitu. Ijazah itu kan hanya selembar kertas yang sebenarnya tidak berarti apa-apa tanpa riwayat akademis. Oke. Kan begitu, Bang? Ya. Tanpa ada riwayat ya semua pasti palsu. Tapi kalaupun ijazah itu palsu, ketika ada riwayat, orang pasti akan mengatakan asli. Karena yang bisa membuktikan itu kan riwayat, Bang. Yes. Perjalanan orang berkuliah itu yang membuktikan. Nah, yang saya ketahui itu adalah perjalanannya. Dari teman-temannya Pak Jokowi yang... Dari teman-temannya, termasuk dari riset-riset kecil-kecilan saya gitu. Itu yang mengatakan saya asli. Yang kedua, pertama riwayat. Yang kedua, dia langsung memang disampaikan oleh universitasnya. Foto yang saya posting itu pertama kali itu pernah ditampilkan UGM. Ini saya katakan pada bulan April 2025. Sekarang bulan Juli 2026. 1 tahun itu selalu saya katakan itu. Yang ketiga, dia pernah dipublikasi dalam bentuk yang berbeda oleh media mainstream yang bisa kita percayai keakuratan beritanya. Artinya 3 unsur ini cukup sebagai alasan saya untuk mengatakan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa itu asli. Iya kan, Bang? Iya. Nah, kalau sekarang saya tiba-tiba kenapa berani? Ya tuntut juga mereka dong. Yang sudah mengatakan itu jauh-jauh hari sebelum saya gitu. Itu file itu ada kok. Ada data itu. Walaupun dalam versi yang berbeda. Misal hitam putih misal. Legalisir KPU misal. Kenapa data itu muncul? Karena memang Pak Jokowi yang membuka. Ketika beliau mencalonkan diri sebagai gubernur misal. Itu kan data publik jadinya. Berarti kalau dilihat riwayat investigasi atau penyelidikan abang tentang ijazah ini malah jauh lebih komprehensif dari yang dilakukan Roy. Saya waktu itu, ini saya lupa tanggalnya, anggaplah bulan Mei ya, Mei Juni 2025. Saya yang tantang mereka datang di salah satu podcast. Pertemukan saya dengan Roy Suryo dan Rismon. Ayo kita uji datanya. Kan mereka tidak mengucapkan apa-apa pada saat itu. Saya minta mereka, mana data Anda, ini data saya, buka data. Kita buka satu meja. Di podcast manapun Anda mau ngomong, saya datang. Kita buka-bukaan. Tapi gak mau. Datang kan pada saat itu di salah satu podcast. Oke. Yang waktu itu dia mengatakan bahwa suatu saat nanti saya akan masuk penjara. Mereka akan selamat. Sekarang kan kebalik keadaan mereka yang tersangka, saya yang selamat. Saya waktu itu sampaikan begini. Peristiwa yang terjadi 40 tahun lalu, bahkan yang pada saat itu saya belum lahir, tidak bisa dia menggunakan kacamata hari ini. Tetapi dia harus dilihat oleh kacamata masa lalu juga. Berarti riwayat seperti yang abang bilang. Inilah yang dikatakan orang dengan pendekatan sejarah. Approach historinya. Historis. Ini cara melihat yang paling benar. Kalau Anda melihat dengan kacamata masa depan, digital, teknologi, forensik, agak susah, Pak. Karena belum tentu apa yang terjadi hari ini sama dengan yang terjadi 45 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Pak Jokowi ini lulus, saya belum lahir loh, Bang. Beliau lulus 85, saya lahir 86. Lalu tiba-tiba kita ingin mencoba membaca semua peristiwa 85 itu dengan kacamata hari ini. Ya nggak bisa, saya bilang. Pak Roy Suryo, saya bilang gini ke beliau. Anda ini kan orang Jogja. Ya kan? Rumah Jogja, berkuliah, bersekolah di Jogja. Masa sebesar apa sih Jogja? Sampai dengan detik ini Anda tidak pernah menemukan satu saja orang, teman kuliahnya Pak Jokowi, yang bisa menjadikan saksi bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah. Satu saja. Sejauh mana sih circle Pak Jokowi di Jogja itu sampai Anda tidak menemukan 68 mahasiswa yang berkuliah bersama Pak Jokowi menjadi saksi bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah. Apa yang dia katakan? Kan tidak ada sampai hari ini. Mungkin karena mereka selalu mencari materi dan sumber yang ya hanya mendukung penelitian mereka. Nah, ini saya katakan ini subjektif. Penelitiannya itu pendekatannya salah. Kalau pendekatannya sejarah kan kita akan bertanya tentang sejarah itu. Abang sekolah di SMA Labuan Bajo, Labuan Bajo misal ya. Ada sekitar 30 lah. Ya itu wah, teman sekolah. Sampai sekarang kita masih punya grupnya. Sesulit apa sih Bajo nyari teman sekolah abang? Sebesar apa Labuan Bajo saya nyari teman sekolah abang untuk saya bertanya sebagai saksi saya
bahwa abang tidak lulus sekolah pada saat itu. Misal contoh. Ini yang terjadi di Roy Suryo. Ini orang Jogja, maksud saya masyarakat Jogja, berkuliah juga di Jogja, S1, S2 pun kata beliau kan di Jogja. Berpuluh-puluh tahun di Jogja tidak menemukan satu orang yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus. Pak Jokowi itu waktu masuk kuliah, satu kehutanan beda-beda jurusan, yang waktu itu masih bersifat umum kehutanan itu sekitar 80-an orang. Yang tersisa kelulusan itu karena memang ada yang berhenti kuliah, ada yang terlambat, itu kan 68 orang yang kuliah, yang lulus yang lulus. Dari yang lulus itu kan memiliki tahapan wisuda itu. Saya menemui ada sekitar 5-6 orang yang lulus bersamaan dengan Pak Jokowi. Saya tanya mereka pada saat itu, ini gimana bang ini? Stres itu gitu. Karena mereka loh ini, mereka yang berkuliah, mereka yang mengatakan itu. Apalagi Dokter Tipa mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Kan tambah lucu barang-barang ini kan? Tidak pernah datang. Tidak pernah datang. Apa sih ini? Nah itu yang membuat saya minta maaf juga sama teman-teman media maupun teman TV, yang membuat saya agak malas untuk datang apa gitu membahas ijazah. Kayak ngerasa kayak ngadapin orang stres gitu bang. Ya apa sih dibahas begini gitu. Iya sih. Nggak selesai kan pada akhirnya. Tapi kenapa saya hadir di sini sekarang bang? Ini terima kasih juga kepada teman-teman cumi-cumi bahwa karena nama saya disebut di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Iya, betul. Kesel juga kan kita kan? Apa sih itu saya lagi. Dia bilang saya tidak pernah menuduh Pak Jokowi, tapi saya tentang yang punya Dian Sandi, dia bilang. Lah. Gimana dia bilang itu punya saya, identitas orang di dalamnya kan begitu. Nah itu kemarin yang saya sempat. Kalau saya foto abang, sek. Nah, saya foto abang. Memang di HP saya ini adalah HP saya. Abang. Tetapi ketika dilihat muka saya, ya wajah abang gitu kan. Ya itu benar foto saya, kan abang bilang begitu. Orang identitas Pak Jokowi ada di situ. Gimana dia mengatakan itu punya saya? Saya statusnya hanya mengupload foto abang. Status saya. Atau mengupload ijazah Pak Jokowi. Itu kan status saya. Nah makanya keterangan dari salah satu orang yang bisa saya kutip. Dan mungkin itu cukup rasional secara akademis. Bahwa memang beda antara date ownership dengan date uploader. Rismon itu yang ngomong. Itu Rismon yang ngomong. Itu memang secara akademis bisa itu masuk akal, rasional. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang saya foto KTP abang, ya itu KTP abang bukan KTP saya, kan begitu. Berarti harusnya mereka itu mengejar yang ada di KTP itu kan? Iya benar gitu. Klarifikasinya ke sana, bukan ke saya lagi. Bahkan gitu. ke abang yang punya dokumen itu aja, yang maksudnya yang mengupload itu aja, mereka belum pernah melakukan klarifikasi. Belum pernah melakukan klarifikasi. Dan saya rasa sih itu hanya ekspresi kepanikan saja apa yang disampaikan oleh teman-teman pengacara. Entah itu masuk secara kajian hukum atau tidak, tapi boleh dong kita beropini bahwa itu hanya bentuk kepanikan aja. Bentuk kepanikan dari mereka. Iya, yang bikin mereka panik itu 2 pasal, Bang. 32, 35. 35. Karena itu ancamannya 6 berat. dan 12 tahun kalau tidak salah. Berat. Dan di situ kan dibilang mengubah atau intinya ada proses manipulasi data lah di situ. Betul. Nah, menurut abang kan semua membantah, termasuk Roy yang diprapit itu pasal itu kan yang dia prapit, bahwa tidak ada bukti kalau Roy itu mengubah data, mencuri dan lain-lain itu loh. Menurut abang ini masuk akal nggak? Pertama begini, kita bicara dulu proses yang ada di kepolisian ya. Iya. Proses yang ada di kepolisian ini seperti yang kita bahas tadi itu Bang, itu hampir setahun. Sampai akhirnya laporan itu diterima oleh jaksa, ya waktu penyerahan, itu kan berbulan-bulan. Iya. Bolak-balik. Kita pun di BAP berulang-ulang jadinya kan. Karena harus pemenuhan P19. Iya. Sampai akhirnya diterima kejaksaan, itu kan satu proses yang tidak mudah. Pengkajian pasal demi pasal. Iya. Nah setelah diterima di kejaksaan, sekarang itu kan mereka melakukan satu orang sih, bukan semuanya ya. Misal Roy Suryo mereka prapit. Tapi kan kalau prapit itu kan proses penetapan tersangkanya ya, yang mereka
kemarin kita baca di media itu adalah soal penggeledahan dan lain-lain gitu ya. Itu Prapit pertama, Ya. ini Prapit kedua Bang. Ini Prapit kedua, bahkan ada informasi nanti Prapit ketiga Ya. ya. Akan ada Prapit ketiga nanti. Katanya sampai 5. Ya. Tetapi maksud saya untuk nyampe di kejaksaan itu prosesnya sangat panjang. Ya. Untuk sampai di pengadilan itu juga prosesnya kan lama. Dibalik lagi, balik lagi gitu. Balik lagi. Nah, kalau sekarang muncul argumen-argumen yang tadi itu, apa ini nggak telat ya jadinya? Ya itu memang kemarin sempat jadi pertanyaan. Ini kan udah ranahnya kejaksaan. Ranahnya ya Ya pengadilan. kan, mereka menggugat penyidik. Tapi Udah lewat ya, udah lewat satu institusi satu jadinya. institusi. Dilangkahi. Harusnya kalau mau Prapit sekarang ya Mestinya kejaksaan. kemarin dulu itu Iya, kan, Bang. kalau mau Prapit penetapan ketersangkaan mereka harusnya kemarin. Kemarin. Begitu polisi menetapkan. Tapi kalau Abang bilang kemarin seolah-olah kemarin kan, ini bulan dulu gitu loh. Kan mereka ditetapkan sampai lama banget gitu loh. November 2025. November, masih tahun lalu kan berarti. Tahun lalu. Ya kenapa nggak saat itu diprapit? Nah, itu. Walaupun secara hukum mungkin memberikan ruang untuk Ya. melakukan prapit bahkan sampai prapit ketiga. Tetapi kalau menurut saya bukan lagi hanya sebatas kecurigaan, tapi memang menurut saya itu mereka hanya sedang buying time Ya. untuk pada akhirnya mereka bertemu pada satu konstelasi politik nanti ke depan yang itu bisa mereka mainkan. Bayangkan kalau ini terus terjadi besok, misal udah mulai masuk wilayah pemilihan politik gitu ya. Pemilu. Pemilu apa dan lain. Ya. Kan mereka bisa jual itu. Seolah-olah begini, seolah-olah Pak Jokowi begini. Buying time aja mereka ini, mengulur-ulur waktu mereka ini. Oke. Karena Abang orang politik. Masih junior, Abang masih junior. Itu menemukan konstelasi politik tuh nanti atau sekarang mereka udah mainkan, Bang? Ya kalau mereka memainkan itu saya sih sudah yakin udah dari awal mereka ingin memainkan itu kan. Dari awal ya. Mereka ini kan tidak jauh-jauh dari yang awal dulu itu TPUA. Walaupun TPUA sekarang udah berubah mendukung. TPUA dengan circle-nya itu ya terhubunglah ke Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Dr. Tipa dan lain-lain. Lalu mereka terhubung juga ke GMKR. Kan circle-circle gitu loh, teman main mereka. Nah, di salah satu podcast GMKR itu, salah satu, kalau tidak salah itu dari Purnawirawan Angkatan Laut, Mariono, pernah mengatakan bahwa segala cara akan kami lakukan. Yang penting keluarga Pak Jokowi. Jangan sampai memimpin negeri ini. Mas Gibran harus kita jatuhkan. Pak Jokowi harus kita hancurkan. Itu kalimat yang sangat waras itu. Waras, dalam keadaan waras disampaikan loh itu. Nah artinya kan kalau kita runut-runut, memang ini wilayah politik kok ini gitu. Nggak ada ini wilayah hukum. Kalau memang mereka wilayah hukum, ya kenapa mereka berkelit-kelit sampai hari ini kan gitu. Kalau memang, dan saya ingin mengatakan di sini nih di cumi-cumi.co ini orang-orang pengecut ini. Orang pengecut yang pandai berselet lidah ini. Saya dari awal tuh sudah mengatakan, waktu saya dipanggil pertama kali oleh Polda Metro Jaya, waktu BAP pertama saya mengatakan, mau bagaimanapun saya tetap akan lawan kalian, saya bilang. Mau sampai kapanpun, dengan cara apapun saya akan lawan, saya bilang. Saya sampaikan begitu. Bahkan di lanjutannya saya mengatakan bahwa kalau ijazah ini palsu, saya bilang, penjarakan saya seumur hidup. Nggak usah sidang-sidang saya. Ayo saya tanda tangan di atas materai. Nggak usah hukum saya apa sih. Kalau saya mau diproses itu kan konsekuensi saya secara pribadi kan Bang. Boleh dong kalau saya tidak mau diatur oleh undang-undang. Kalau ini palsu, penjarakan saya seumur hidup, saya bilang. Saya bilang waktu itu di depan mereka juga, saya bilang begitu. Agar ini berakhir gitu loh. Ini kan kasihan Pak Jokowi ini. Beliau ini mau istirahat. Kasihan rakyat sih Bang. Kasihan rakyat juga kan. Beliau ini mau orang tua loh, mau istirahat, mau bersama anak cucu apa segala macam di Solo kan. Beliau itu sudah asik menerima tamu dan lain-lain. Tapi kan diganggu-ganggu terus sama mereka. Bahkan sampai didatengin rumahnya, didatengin kuburan orang tuanya kan begitu kan waktu itu. Kita kan ingin menyelesaikan ini. Makanya saya sampaikan, apa motivasi terbesar saya melakukan ini dengan segala jenis resiko yang saya harus terima ke depan. Saya ingin selesai. Saya ingin ini tidak ada lagi yang bahas-bahas ini. Bahkan kemarin terakhir itu saya sempat berbicara bukan sama Pak Jokowi tapi sama orang-orangnya Pak Jokowi lah. Masih ada nggak harapan ini kalau misal ini restoratif justice? Pak Jokowi itu sepanjang tahun loh membuka pintu rumahnya untuk mereka-mereka ini. Terbukti dengan bukan hanya omon-omon. Pak Egy Sujana datang dimaafkan, yang ini datang dimaafkan. Bahkan Pak Rismon yang 365 hari kerjanya mencaci Pak Jokowi, datang ke Solo dimaafkan. Nah ini masih ada nggak harapan ini? Tapi kan dengan gagahnya mengatakan saya
Melawan. akan melawan sampai titik darah penghabisan. Tapi kan mereka masuk penjara masalahnya. Kita ini nggak tega loh melihat ada anak bangsa mempersoalkan yang begini terus masuk penjara. Sebenarnya makanya Pak Jokowi membuka pintunya. Ayolah kalau mau datang. Ini memang bukan kalimatnya Pak Jokowi, tapi secara tersirat kita bisa mengartikan itu. Ayolah kalian jangan lagi lah membahas ini. Udah asli loh ini. Saya sudah tunjukkan ijazah asli saya yang kalian bisa lihat. Tanya tuh teman-teman saya ada 68 orang. Nggak pernah saya larang siapapun untuk bertemu. Masuki itu kampus. 24 jam pintunya terbuka. Apa yang ingin kalian tahu? Janganlah bahas begini-gini. Ayo kita fokus bahas apa gitu. Tapi kan mereka bilang saya. Nah ini kan begini sekarang. Lalu sekarang Pintu penjara udah kebuka ini 3/4 bang. Tapi mereka sekarang mengembangkan narasi bahwa Pak Jokowi tidak akan datang. Padahal Gimana? di sidang pidana itu nggak mungkin nggak hadir ya. Begini bang. Bahwa itu disampaikan oleh orang-orang di luar Pak Jokowi mungkin ada pertimbangan. Yang namanya sidang terbuka kan kita tidak bisa mengontrol jumlah orang. Orang bisa datang kan bang. Kecuali mungkin akan diberlakukan penjagaan super ketat gitu. Misal yang boleh di sana hanya sekian orang mungkin masih bisa ya. Dalam arti begini, kita kan juga pertimbangkan beliau sebagai mantan presiden gitu kan, terus harus berjejalan, ada banyak orang yang akan mengeluarkan kalimat-kalimat tidak baik, sumpah serapah, kan kita nggak bisa kontrol yang begitu-gitu. Gimana cara kita mengkontrol bang? Kalau selama ini yang mereka pertunjukkan adalah kalimat-kalimat yang sangat menyakiti hati. Gantung Jokowi, penjahat Jokowi. Gimana ngontrol orang begitu? Bahkan ada yang mengatakan halal darah Pak Jokowi kan? Si waktu itu ibu-ibu itu. Furi Baret. Gimana mengontrol itu bang? Bagaimana kita memberikan garansi jaminan terhadap mantan orang nomor 1 di Indonesia dihadapkan oleh pengadilan terbuka seperti itu? Apalagi ada aroma politik gitu. Apalagi ada aroma politik. Tetapi oke lah, kita tetap akan berpegang pada semua kalimat yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Bahwa ketika hakim meminta, bukan ketika Rasulullah meminta ya, atau bukan ketika dokter Tipa meminta, tapi ketika hakim meminta, majelis hakim minta, maka saya akan datang. Membawa ijazah SD saya, SMP saya, SMA saya, dan ijazah S1 saya. Itu kalimat yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Saya mempercayainya 100%. Sebagai panutan kami di PSI, apapun yang disampaikan beliau bahwa itu yang akan terjadi. Kalau memang diminta oleh majelis hakim. Oke. Nah, ini kan Pak Jokowi. Panjang juga jadinya. Oh iya bang, kita nggak ada batas waktu. Bolehlah kita ngopi ya. Silakan. Nah ini kan Pak Jokowi sekarang jadi patronnya PSI ya bang? Iya betul. Ya gak? Kalau di PSI sendiri apa diskusinya ini tentang kasus ini? Saya cerita jujur aja bang ya. Di PSI ini sangat kecil pembahasan yang seperti ini. Ya karena nggak produktif, nggak konstruktif. Sebenarnya bukan tidak produktif kalau menurut saya, tetapi akan terkesan mungkin ya. Kalau kita terlalu, ini kan anak beliau kan ketum kita. Ya toh, sementara beban kerja kami ini kan berat secara struktur nasional besar sekarang. Nah, kalau ketum harus memfokuskan ini di partai, ya nggak maulah mungkin beliau kan. Tapi obrolan-obrolan ringan gitu, lagi ngopi, tiba-tiba nonton, ada Roy Suryo gitu. Selama ini memang terkait dengan pembahasan ini diserahkan ke saya memang. Karena mungkin saya yang karena abang di apa tadi? Kalau di PSI abang di bagian saya Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial. Di jabatan saya terakhir ini. Oke. Nah, akhirnya karena saya pelakunya ya akhirnya apa kata Dian Sandi lagi itu kan kalau misalkan ada penjelasan. Tetapi saya jujur ke abang nggak terlalu besar porsi pembahasan ini. Nggak kayak sebenarnya kalau tidak salah di tempat Pak Jokowi juga kayaknya nggak jadi pembahasan. Kecuali ketika lawyernya datang ngasih masa laporan. Presiden bahas ijazah sih gitu. Iya lucu ya. Saya bertemu dengan Pak Jokowi itu Pak 1 jam berdua ngobrol. Nggak ada bahas ijazah Pak. Nggak ada bahas ijazah coba. Padahal saya dipanggilnya karena ijazah. 1 jam tuh nggak ada bahas ijazah. Ketemu dengan Bapak meminta maaf. Mohon maaf Pak, saya telah memposting ini, tetapi dengan niat yang ingin membela Bapak. Ini pernyataannya, ini riwayat histori sosial media saya. Tidak pernah sekalipun saya menyerang Bapak. Oh ya sudah saya baca itu Mas Sandi. Mungkin beliau membacanya kan karena ada orang yang menunjukkan kan. Ya emang itu ijazah saya.
Udah selesai. Selanjutnya kita bahas masalah PSI lah, masalah kan sambil bercanda juga sama beliau kan, dikit-dikit. Saya lebih banyak mendengar lah, banyak yang beliau sampaikan begini tentang ini nanti ke depan gitu. Jadi mana mungkin Pak Jokowi akan membahas ini gitu loh. Bagi saya nggak mungkin. Termasuk soal misalnya ada partai tertentu yang meminta Pak Jokowi bawa aja ijazahnya, kan Pak Jokowi lagi safari sekarang, kemarin di Lampung, nanti ke NTT. Bawa ijazah ke NTT kata dia. Itu dibahas nggak? Memang ijazah ini Pak seperti kampus akhirnya. Banyak melahirkan bintang, banyak juga melahirkan orang stres. Iya. Iya di kampus gitu ya. Kalau Ijazah ini bukan hanya sekedar ijazah loh jadinya, sudah seperti kampus. Yang tidak lulus jadi stres, yang lulus jadi orang gitu. Ini fungsi ijazah Pak Jokowi. Contoh saya tiba-tiba jadi bintang, walaupun masih ada dikit Bang ya. Tapi akhirnya kan muncul saya gitu loh. Iya. Ada orang yang tidak pernah dikenal, tiba-tiba bisa tampil di TV. Ada banyak juga kawan-kawan kita ini pansos-pansos juga kan, lewat ijazah. Nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia di garis terdepan ngomongin ini gitu. Nggak paham data, nggak punya riwayat, nggak pegang apapun, tiba-tiba dia paling depan. Kan udah seperti kampus ijazah ini, melahirkan tokoh atau melahirkan orang stres. Itu yang saya katakan. Pak Jokowi ini ketawa-ketawa aja Pak Jokowi kan, melihat mereka ya. Tapi namanya ini kebutuhan orang Bang. Iya. Ini kan kebutuhan orang. Abang mungkin secara tidak langsung pernah juga mendapatkan manfaat dari isu ini misal. Ya, sampai sekarang. Entah itu lewat tayangan YouTube Iya. gitu Pak. Begitu juga yang lain seperti Refli Harun. Refli Harun itu ada kali 12-15 kali dia membahas saya misal. Bukan hanya lagi membahas Pak Jokowi, saya yang dibahas. Lama-lama aku minta royalti itu Bang. Kirim lah Bang somasinya. Minta Bagi royalti. royalti. Cuma saya ini kan seperti Pak Jokowi juga pada akhirnya udahlah. Ya. Itu kan ladang mereka. Tapi gitu. emang iya banyak yang kemudian jadi YouTuber Bang, termasuk YouTuber. lawyer. Hmm. Akhirnya yang tadi cuma ngomong, gue lihat, wah punya YouTube ini, YouTube. punya YouTube nih. Hampir mereka semua punya YouTube. Punya YouTube kan akhirnya. Gitu. Tapi saya pernah ketemu orang yang mengaku sudah mengikuti Pak Jokowi sejak dari Solo Bang. Kan saya nanya, Pak, Bang emang nggak bisa apa? Pak Jokowi ngomong lah, ya kan? Atau misalnya katanya besti sama Pak Prabowo, minta tolong lah ke Pak Prabowo orang-orang ini, ya kan? Kata dia gini, Mas Vincent, Pak Jokowi itu kalau dia nggak komentar satu apapun tentang satu peristiwa atau apapun yang terkait dia, itu berarti dia nggak nganggap orang itu. Gitu. Jadi kalau dia nggak komentar, nggak nanggapin, itu berarti buat dia orang itu nggak penting. Orang itu nggak penting. Jadi makanya selama ini ketika orang merasa Roy pahlawan apa, ya buat Roy dan circle-nya pasti kan. Tapi kalau buat Pak Jokowi, mereka bukan siapa-siapa. Dari cerita orang itu, jadi saya oh iya benar juga. Karena buat yang kita yang waras sebenarnya apa sih yang dibahas dia. Tapi arus pemberitaan semua ke sana, bahkan bisa menutup kasus BGN waktu itu. Begitu. Tapi kepikiran juga dengan kalimat abang itu, Dokter Tipa itu nggak pernah disebut sama Jokowi lah, Pak Jokowi. Enggak. Bahkan Dokter Tipa yang sering sebut. Iya. Sampai ada semacam penawaran diri secara halus. Bahkan saya bisa loh jadi dokter untuk merawat kesehatan Pak Jokowi. Iya kan. Nggak pernah disebut. Bahkan Refli Harun yang sudah 3 kali jadi dirut BUMN di masa beliau ya, nggak pernah disebut. Banyak juga sih kita heran-herannya sama kawan-kawan ini ya. Kalau saya ini tak ada lah niat-niat saya ingin mau jadi ini, mau jadi itu untuk ribut-ribut soal begini. Tapi kawan-kawan lama-lama juga curiga juga Bang, saya apa ini orang-orang padahal gak mungkin lah mereka nggak paham ini. Gak mungkin nggak ngerti ini. Tiba-tiba ada DPR RI menjabat udah 20 tahun bilang kalau memang ijazah ini asli bawa dong ke. Gimana cara orang bawa ijazah ke kampung-kampung Bang? Waras nggak itu? Buru-buru bawa ijazah. Buru-buru, ya Allah. Ya kan? Orang sampai di sana aja mau jalannya justru susah Pak Jokowi. Udah mulai nggak waras kita. Udah mulai nggak waras kita. Oke. Berarti sejauh ini apa yang Bang Sandi sekalian ngasih edukasi ke penonton kita tentang dinamika drama dan lain-lain di seputar kasus ini dari awal sampai
Sekarang Tifa dimasuk perkara pokok, Roy masih perapit gitu. Kalau saya memang dari awal sudah menyampaikan bahwa apapun yang akan nanti diputuskan oleh hukum, Bang ya, bahwa kita semua harus menghargainya. Itu pertama yang saya sampaikan. Kemudian untuk yang kedua, saya sangat meyakini data yang sudah dipublikasi oleh beberapa lembaga riset maupun lembaga survei yang mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak banyak orang yang meragukan ijazah Pak Jokowi ini. Tidak terlalu banyak. Dia masih hampir sama, ada korelasi dengan hasil-hasil pilpres lah gitu. Jadi kalau saya melihat memang yang tidak percaya ini ya memang karena tidak suka Pak Jokowi aja. Tetapi kalau kita lihat data survei justru anak Gen Z, milenial ini nggak ada kok. Mereka percaya bahwa itu memang produk akademik dari kampus gitu. Dan mereka itu sudah selesai di situ. Nah kemudian yang membahayakan menurut saya peristiwa ke depan adalah akan terjadi permainan-permainan ini dari pihak mereka, gimmick dan lain-lain, sehingga seolah-olah Pak Jokowi itu terkesan tega gitu, tertega sampai segitunya terhadap rakyatnya, gitu-gitulah mungkin yang akan terjadi ke depan. Nah, apalagi persidangan-persidangan seperti ini kan pasti memakan waktu yang cukup lama, dan dalam waktu yang cukup lama itu mereka membuat sebuah panggung, ya, panggung tertrikal hukum yang membuat mereka bisa mengatakan berbagai hal yang tidak lagi substansi terhadap persoalan hukum itu sendiri. Tapi mereka akan memainkan opini, mereka akan macam drama-drama sampai pada akhirnya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sudah berkali-kali menyampaikan, begitu juga teman-teman yang lain mengatakan bahwa sebenarnya yang dibidik oleh orang-orang itu adalah bukan selembar ijazah, tapi ingin menyerang reputasi Pak Jokowi. Mendegradasi. Nah, sekarang semakin mendekati masa pemilu ke depan ini kan semakin terbuka mereka bahwa kita tidak hanya akan berbicara tentang ijazah katanya, tetapi kita akan menembak dari semua sisi katanya. Ini kan sudah tanpa malu-malu mereka menyampaikan itu, Bang. Artinya mudah-mudahan masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga kita ini terutama berharap agar persoalan-persoalan seperti ini, Bang, masyarakat itu cukuplah. Dan akhirnya ketika mereka memahami itu, mereka akan mengetahui, ini permainan politik doang ini kok gitu. Dan saya sangat yakin ke depan ini orang-orang ini akan mulai secara terbuka. Tidak lagi mereka bersembunyi. 1-2 orang udah muncul nih petinggi-tingginya. Ini sebentar lagi akan muncul ini. Ya mudah-mudahan lah. Entah nanti ke depan tidak muncul nama yang kita diskusikan di awal tadi. Mudah-mudahan enggak ya, jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Iya. Karena kalau itu sampai muncul nama akan jadi sebuah gelombang politik yang besar gitu, Bang, untuk betul-betul merusak konsentrasi kita bersama itu. Iya. Karena pecah kita nanti perang saudara, repot. Betul. Kalau dari Pak Jokowinya sendiri, pihak Pak Jokowi, kami sangat yakin bahwa beliau masih sangat tenang. Apapun yang akan dilakukan orang lain kepada beliau akan ya seperti biasa, seperti layaknya Pak Jokowi akan menjawab dengan biasa, tenang, sabar. Tapi kalau kita yang menyerang mereka, bahaya sekali, Bang. Itulah kenapa setiap kali ada yang salah menyampaikan hal-hal tentang peristiwa-peristiwa ini, saya selalu di depan, Bang, ngomong, bukan itu yang dimaksud Pak Jokowi gitu misal. Seperti ada salah satu pengacara mengatakan Pak Jokowi nanti akan begini. Kan dulu sempat repot kita, Bang. Ada yang dituduh Pak SBY lah dengan bilang biru lah gitu kan. Terus ada yang kemarin menuduh inilah. Bahaya pernyataan-pernyataan begitu, Bang. Bagi mereka mungkin tidak berbahaya, tapi kami bagi partai politik kan repot, Bang. Friksinya makin tajam. Iya, apalagi dia bilang ini yang disuruh oleh Dasko katanya kan, disuruh oleh, aduh, kan itu nggak bisa disampaikan seperti itu, Bang. Itu mengerikan, urusan ijazah Dasko betul. Kan nggak boleh menyampaikan itu, bahwa itu menjadi kecurigaan mereka, silakan aja. Tetapi mewakili bahwa itu seolah-olah pernyataan Pak Jokowi itu yang tidak boleh. Misal salah satu contoh ini, mereka ingin mengatakan bahwa si Bapak B lah misal, yang mereka katakan boleh, tapi jangan seolah-olah mewakili Pak Jokowi. Seolah-olah itu penyampaian Pak Jokowi. Kan bahaya, Bang, menyampaikan yang begitu. Sementara Pak Jokowi ini, jangankan yang tidak terlihat, yang terlihat aja beliau nggak jawab. Pak Yusuf Kalla kemarin, kurang keras apa? Menyerang Pak Jokowi misal. Tapi kan apa jawaban beliau? Iya, saya orang kampung, kata beliau. Apalagi sampai menuduh-nuduh orang, nggak mungkin Pak Jokowi melakukan itu. Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai orang-orang ini untuk kepentingan panggung dia, on stick-nya dia, justru merusak banyak orang.
partai politik. Bagaimana hubungan kami dengan partai-partai politik yang lain? Iya. Kan nggak boleh dirusak oleh oknum-oknum gitu, Bang. Bahwa dia menyukai Pak Jokowi, menyayangi Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi dengan sepenuh jiwa dan raga, ayo. Tapi jangan ngerusak. Kadang-kadang karena Kami capek emosi. juga kadang, Bang. Nyapu-nyapunya ya. Nyapu-nyapunya, aduh ini. Aduh. Kalau mereka yang, mohon maaf ini, agak susah mereka direct ke langsung orang-orangnya. Tapi kalau kami partai politik kan diomongin. Ngapain sih gini-gini, kayak misal gitu kan. Ya, bukan kita itu, Bang. Kan nggak bisa. Tapi lu kan ada di situ gitu ya. Bukan kita itu, Bang. Makanya kita sangat berharap apapun informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman ini cukuplah melalui kuasa hukum resmi beliau. Yes. Itu sahih itu. Mereka akan mengatakan A ya A. Ya, dan aku wawancara Pak Rifai itu udah 2 atau 3 kali. Itu pernyataannya nggak pernah lari, konsisten banget dari awal. Itu orang-orang pintar itu. Ya, Saya adalah beberapa waktu lalu ada 5, saya tidak mengenal semuanya, tapi ada dua orang itu saya kenal. Itu lewat Zoom waktu itu karena kita nggak sempat jumpa kan, Bang. Ya. Saya diminta untuk menghadiri Zoom itu, berarti Zoom itu 6 orang. Nah itu di situ ada Pak Rifai, ada Pak Rifai sama Pak Yaakob. Oh, Yaakob. Waktu itu yang saya kenali. Nah, yang lain itu Bang memang Yaakob. tahu nama, tapi nggak pernah jumpa. Oh ini yang asli nih. Yeah. Apapun yang disampaikan ini, maka ini yang asli, bilang gitu. Nah disampaikanlah waktu itu ke saya, Mas Dian nanti begini-gini ya. Oh ya Pak, kalau saya sesuai dengan BAP misal gitu kan. Kan saya nggak boleh lari dari BAP, apapun yang akan saya sampaikan nanti di persidangan. Karena Abang akan jadi saksi. Saya kan? akan jadi saksi. Jangan Bahkan mungkin nanti... saya yang berjilid-jilid tadi, Bang. Menurut orang-orang ini ada yang mengatakan begitu. Yang akan paling lama itu saya. Karena Abang akan ada di sidang Tifa, sidang Roy, semua. Si siapa Rizal, iya. Terus si Tri Kurnia, si siapa lagi satu tuh, yang sekarang mereka bikin tim pemburu ijazah Jokowi. Banyak lah namanya itu. Banyak nama organisasinya, banyak bajunya, banyak. Bajunya itu Rasulullah itu ada mungkin udah belasan yang dicetak. Tapi ada gambar wayang, ada gambar Jokowi. Dia menguntungkan UMKM tuh, Bang. Iya, bagus lah itu. UMKM itu kan. Oke, terima kasih Bang Sandi. Masih ada yang mau disampaikan? Saya ini sebenarnya sama Bang Rasulullah ini kalau jumpa asik-asik aja sebenarnya. Beberapa kali saya jumpa secara offline, baik itu menghadiri acara TV maupun podcast. Bercanda-bercanda juga sama beliau ini. Makanya saya nggak enak juga kalau ada yang menyerang beliau itu secara fisik misal gitu ya. Nggak suka saya begitu. Oke lah dia salah secara pemikiran, maka pemikiran itu yang akan dihukum nanti gitu kan. Tapi kalau Pak Rasulullah ini sebenarnya orang pintar. Rasulullah ini orang pintar, Pak. Buktinya dia sampai bertahan begini dengan Coba Pak ya. Pintar beralibi apa? Pintar apa? Pak Rasulullah ini sehari itu bisa datang 3-4 TV loh sehari. Gila itu Pak. Orang bahkan sampai pernah ini Bang, melihat netizen kita kan jahil-jahil. Apa urat mereka yang di sini tuh. Itu kan sama itu Refli, Roy, itu ada itu di sini kalau dilihat ya. Saking mikirnya kali. Itu sampai orang ada yang sampai dilingkarin Bang. Iya benar. Abang kalau perhatiin Bang Refli itu dulu kan gak ada itu urat yang agak gede di sini. Dan itu Roy punya. Makanya saya katakan ya mudah-mudahan lah apapun ini nanti akan diputuskan oleh pengadilan itulah yang terbaik ya. Tetapi perlu kita sampaikan ini di penonton Abang bahwa kalau kebenaran itu dia tidak akan berubah. Apa yang disampaikan di awal sampai akhir itulah yang akan disampaikan. Kalau Pak Jokowi justru orang yang bertobat ke beliau. Justru bertambah pasukan atau pembela. Tapi kalau kesalahannya seperti inilah kelompok mereka. Sekarang Hozinoddin dipecat, dengan itu pecah, dengan yang ini. Bahkan dengan Bu Eli misalnya, dengan Bang Egy kan udah pecah dari awal. Ya itulah kalau bukan kebenaran. Tapi kalau kebenaran dia akan mengkristal bersama-sama. Oke, mantap. Terima kasih Siap, Bang Pisan. Ini Bang Sandi luar biasa. Besok mau umroh masih sempat-sempat ke sini. Terima kasih banyak Bang. Kita tunggu-tunggu Abang selama ini. Kita semua Bang ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman PSI mengikuti jejak Abang juga ke sini. Amin ya rabbal alamin. Bang Bestari udah pernah kita ajak ke sini juga. Pokoknya kita senang lah bicara dengan orang-orang yang agak melebar gitu. Mudah-mudahan semakin menyala. Baik pemirsa, itulah obrolan saya dengan Bang Sandi. Biasanya dalam
perjuangan mencari kebenaran itu banyak bicara itu tidak penting. Yang penting adalah banyak fakta dan bukti. Karena dengan banyak bicara, kebohongan yang dibicarakan terus-menerus dan sebanyak-banyaknya itu bisa dipercaya sebagai kebenaran. Karena itu untuk perkara hukum ini sekali lagi berkali-kali di podcast ini saya sampaikan bahwa pertarungan kebenaran yang sesungguhnya kalau di ranah hukum adalah pengadilan. Jadi kita yang berada di luar perkara ini, mari kita menunggu keputusan dari majelis hakim di ujung perkara ini nanti. Walaupun perjalanannya masih sangat panjang. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika dok disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.